Di wilayah Baghdad, Irak, seorang sadhu berusia 100 tahun tinggal sendirian di sebuah rumah yang terbuat dari lumpur di tengah gurun. Hari ini pun, sadhu itu sedang tidur. Hari sudah malam dan malam telah menjadi sangat gelap. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Mata sadhu itu terbuka. Ia berkata dalam hati, "Siapa yang bisa berada di rumahku saat ini dan belum pernah ada orang yang datang ke gurun ini sampai sekarang?" Namun kemudian bel pintu mulai berdering keras. Sadhu itu bangkit dari tempat tidurnya dan begitu membuka pintu, ia tertegun melihat pemandangan di luar. Ada dua gadis muda yang cantik berdiri di sana. Begitu sadhu itu melihat gadis-gadis itu, ia merasakan ketertarikan yang aneh pada mereka. Ia terus menatap mereka dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka. Sadhu itu menatap mereka dan bertanya, "Siapakah kalian dan apa yang kalian lakukan di gurun ini saat ini?" Gadis-gadis itu menjawab, "Kami tersesat. Kami hendak menuju Basrah tetapi tersesat. Izinkan kami bermalam di rumahmu. Kami akan pergi segera setelah pagi tiba." Sang sadhu menjadi mabuk saat melihat mereka. Ia berkata, "Masuklah." Gadis-gadis itu memasuki rumah. Sang sadhu menunjukkan sudut rumah dan berkata, "Tidurlah di sini." Kedua gadis itu berbaring di sana dan tertidur. Saat larut malam, salah satu gadis merasa ada seseorang yang berdiri di dekatnya. Begitu ia membuka matanya sedikit, ia melihat bahwa sadhu telah mendekatinya dan menatapnya dengan tatapan aneh. Gadis itu langsung duduk. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini?" Sang sadhu berkata, "Tidak ada apa-apa. Kau pasti kedinginan. Jadi aku datang untuk memberimu selimut." Gadis itu mengambil selimut dan dengan marah menutupi tubuhnya dengan selimut itu, lalu berbaring lagi. Bahkan setelah gadis itu tidur, sang sadhu tetap berdiri di sana dan terus menatap mereka berdua dengan tatapan aneh yang penuh hasrat. Di pagi hari, ketika gadis-gadis itu mengucapkan terima kasih dan mulai meninggalkan rumah, sang sadhu berkata, "Kalian akan pergi kemana? Kalian masih muda dan Basrah sangat jauh dari sini. Tinggallah untuk malam ini. Lalu aku akan mengatur keberangkatan kalian." Gadis-gadis itu berkata, "Tidak, kita harus pergi." Kemudian sang sadhu datang mendekat. Sambil memegang tangan seorang gadis, ia berkata, "Tinggallah malam ini." Gadis itu dengan marah melepaskan tangannya dan berkata, "Apa maksudmu?" Sang sadhu berkata, "Kalau begitu aku akan mengatur agar kalian pergi." Ia masih menatap mereka dengan tatapan aneh. Seolah-olah ada tipuan yang berkecamuk dalam pikirannya. Gadis-gadis itu teryakinkan oleh kata-kata sang sadhu dan setuju untuk tinggal. Sang sadhu terus berbicara kepada mereka dengan lembut dan penuh kasih sepanjang hari, dan terus memandang mereka dengan cara yang sama seperti yang biasa ia lakukan. "Mau ikut? Hari sudah malam." Kedua gadis itu pergi dan berbaring di tempat tidur mereka di sudut. Sadhu juga berbaring di tempat tidurnya. Saat itu adalah penghujung malam ketika keheningan semakin dalam. Sadhu diam-diam bangkit dari tempat tidurnya dan perlahan mendekati kedua gadis itu. Ia terus memandangi mereka berdua cukup lama. Kemudian ia pergi dan duduk di sebelah salah satu gadis yang sangat cantik. Sadhu mulai membelai dahinya dengan lembut. Tiba-tiba mata gadis itu terbuka dan ia pun duduk dengan tergesa-gesa. "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan marah. Sadhu terus menatap matanya seolah-olah ia sedang bermimpi. Kemudian ia berkata, "Aku datang untuk memberimu bantal. Kau berbaring tanpa bantal. Lehermu akan sakit. Ambillah bantal ini." Gadis itu mengambil bantal dan memalingkan wajahnya dengan marah. Ia berkata, "Pergi dari sini." Sadhu pergi ke tempat tidurnya dan berbaring lagi. Di malam hari ia mulai berbicara sendiri. "Gadis-gadis ini akan pergi besok pagi. Hari ini adalah kesempatan terakhirku." Tapi itu pun hilang. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka pergi seperti ini. Aku harus membuat beberapa pengaturan. Aku harus menghentikan mereka besok entah bagaimana caranya." Sang sadhu yang tenggelam dalam pikiran-pikiran ini akhirnya tertidur. Keesokan paginya, gadis-gadis itu bangun dan mendatangi sang sadhu. Mereka berkata, "Jika pengaturan untuk keberangkatan kita sudah dibuat, mari kita pergi. Katakan padaku, apa saja yang sudah kalian buat?"
Sang sadu terus menatap mereka dengan tatapan penuh kerinduan selama beberapa saat. Lalu ia berkata dengan lembut, "Tidak, kalian tidak bisa pergi dari sini hari ini." Mendengar hal ini dari sang sadu, kedua gadis itu saling berpandangan dengan heran. Lalu mereka bertanya, "Kenapa? Kenapa kita tidak bisa pergi hari ini?" Sang sadu berkata, "Kalian harus menginap 1 malam lagi." Gadis-gadis itu menatapnya dengan heran dan berkata, "Kenapa? Ada apa? Semuanya baik-baik saja. Kenapa kita harus menginap?" Sang sadu berkata dengan suara lembut, "Belum ada pengaturan untuk keberangkatan kalian. Semoga besok konvo akan melewati sini menuju Basrah." Ketika gadis-gadis itu mendengar tentang konvo itu, mereka merasa sedikit lega. "Ayo kita ikut konvo besok. Ayo kita tinggal di sini malam ini." Mereka berkata sambil saling memandang. Sang sadu sangat gembira mendengar ini. "Kita punya 1 malam lagi." Ia bergumam dalam hati. Sang sadu terus memperhatikan mereka dari kejauhan sepanjang hari. Tatapannya kini semakin dalam. Malam mulai turun lagi. Gadis-gadis itu pergi dan berbaring di tempat tidur mereka. Sadu juga berbaring di tempat tidurnya. Tapi sekarang hatinya gelisah. Sadu terus berbaring di tempat tidurnya. Tapi matanya tidak menatap langit-langit tetapi pada 2 gadis yang tidur di sudut ruangan. Napasnya cepat dan ada gejolak aneh di hatinya. Perlahan dia bangkit dari tempat tidur. Dia pergi ke mereka diam-diam dan mulai melihat mereka dengan hati-hati dari atas ke bawah. Pertama dia duduk di dekat seorang gadis dan mulai membelai rambutnya dengan lembut. Tiba-tiba gadis itu bergerak sedikit. Sadu berpikir bahwa dia mungkin bangun. Karena takut, dia bangkit dari sana dan pergi ke gadis yang lain. Sekarang dia memegang tangan gadis itu di tangannya dan terus menatap wajahnya untuk waktu yang lama. Sekarang tidak hanya hasrat di matanya tetapi juga dahaga lama. Lalu tiba-tiba mata gadis itu terbuka dan dia menjerit. Tapi Sadu dengan cepat meletakkan tangannya di mulutnya agar suaranya tidak keluar. Kemudian dia buru-buru pergi ke gadis yang lain. Dia kembali ke tempat tidurnya dan berbaring seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gadis itu tetap tenggelam dalam pikiran yang sama sepanjang malam. Mengapa Sadu ini datang kepadaku? Apa yang coba dia lakukan? Niatnya tampaknya tidak benar. Dia terus gemetar ketakutan dan akhirnya tertidur sambil berpikir. Pagi tiba, gadis-gadis itu bangun dan mendatangi Sadu. "Apakah konvo sudah tiba? Sekarang beri kami izin," kata mereka. Sadu terus menatap mata mereka untuk beberapa saat. Lalu dia berkata, "Tetapi konvo belum datang." Gadis-gadis itu terkejut. "Tetapi Anda telah mengatakan bahwa konvo akan datang hari ini." Sadu menjawab dengan suara lelah. "Ya, seharusnya datang. Mungkin akan datang sore hari." Gadis-gadis itu saling memandang dan berkata, "Oke, kami akan menunggu sampai malam." Sadu hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia duduk di halaman rumah dan kembali menatap gadis-gadis itu dari kejauhan dengan mata aneh yang sama. Seorang gadis berkata kepada yang lain, "Tatapanmu sepertinya tidak tepat." Gadis yang lain mengangguk. "Ya, kamu benar. Kita harus segera pergi dari sini. Kami adalah gadis-gadis muda dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di hatinya." Gadis pertama berkata dia datang kepadaku di malam hari dan mencoba menyentuhku. Yang kedua juga berkata, dia melakukan hal yang sama kepadaku. Kita tidak boleh menginap dalam keadaan apapun hari ini. Apakah konvo datang di malam hari atau tidak, kita harus pergi. Sadu itu masih mengawasi mereka dari kejauhan, seperti seorang pemburu yang mengawasi mangsanya. Saat itu malam, sebelum gadis-gadis itu sendiri dapat datang kepadanya, Sadu itu datang kepada mereka. "Lihat," dia berkata, "aku pikir konvo akan datang pagi sekarang. Kupikir aku harus memberitahumu sendiri. Mereka punya banyak barang bawaan. Jadi mari kita pergi perlahan. Menginaplah malam ini." Gadis-gadis itu menjadi kesal sekarang. "Kita tidak bisa tinggal lebih lama." Salah satu dari mereka berkata dengan cepat, "Apakah konvo datang atau tidak, kita akan pergi dari sini sekarang. Jangan hentikan kami sekarang." Sadu itu mendekat. Dia berkata, "Sebentar lagi akan malam. Kalian adalah gadis-gadis muda. Kemana kalian akan pergi di malam hari di gurun ini? Hewan juga berkeliaran di sini. Bagaimana jika seseorang terluka?" Nada bicaranya lebih tenang dan bijaksana.
Gadis-gadis itu kini sepenuhnya yakin. Ini tipuan baru. Namun mereka saling berpandangan dan berkata, "Kita tak punya pilihan lain. Ini hanya masalah satu malam. Ayo kita tinggal." Mereka dengan tegas mengatakan kepada Sadhu bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ini malam terakhir. Besok pagi, entah Konfu datang atau tidak, kita akan pergi. Sadhu itu berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Namun, ada sesuatu yang lain tersembunyi di balik senyumnya. Hari sudah malam. Gadis-gadis yang kini mengawasi setiap gerakan Sadhu berbaring di sudut. Namun, mata mereka terbuka. Mereka tenggelam dalam ketakutan dan keraguan. Mereka berbicara satu sama lain dengan suara rendah. "Semoga malam ini cepat berlalu." Salah satu berkata, "Ya, tutup saja matamu dan berbaringlah seolah-olah kita sedang tidur." Yang lain menjawab, "Sadhu itu berbaring di tempat tidurnya." Tetapi salah satu matanya terbuka. Dia terus memandangi gadis-gadis itu lagi dan lagi, untuk melihat apakah mereka benar-benar tertidur. Ketika dia melihat bahwa gadis-gadis itu tidak bergerak sekarang, dia menutup matanya, tetapi hatinya masih berputar. Setelah beberapa saat ketika dia yakin bahwa gadis-gadis itu tertidur, dia perlahan bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah mereka. Dia berdiri diam di dekat mereka untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang membaca ekspresi mereka. Kemudian dia duduk di dekat kaki salah satu gadis dan perlahan mulai membelai kakinya. Kemudian mata gadis itu terbuka sedikit. Ketika Sadhu itu menyadari, dia segera mundur. Sekarang dia pergi ke gadis lain dan duduk di dekatnya mulai membelai dahinya. Tiba-tiba mata gadis itu terbuka. Dia berbalik ketakutan dan menundukkan wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi gerakan tubuhnya memberitahu bahwa dia sudah bangun. Sang Sadhu bangkit tanpa suara, pergi ke tempat tidurnya, dan berbaring lagi. Ada kegugupan aneh dalam detak jantungnya. Namun, tak ada penyesalan di wajahnya. Hari sudah pagi, gadis-gadis itu bangkit dan langsung menghampiri sang Sadhu. "Ya, apakah konvoimu sudah datang atau kau punya alasan baru?" Mereka bertanya dengan nada tajam. Sang Sadhu terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata, "Konvoinya tidak datang." Gadis-gadis itu kini kesal. "Kami sudah tahu bahwa tidak akan ada konvoi yang datang. Kau menghentikan kami di sini untuk tujuan lain. Kami sudah mengerti segalanya. Sekarang kami tak bisa tinggal di sini sedetik pun." Salah satu gadis memegang tangan yang lain dan berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Begitu ia mulai keluar dari gubuk, sang Sadhu tiba-tiba berdiri di depan mereka dan menghalangi jalan mereka, berkata, "Kalian tidak boleh pergi dari sini." Gadis-gadis itu berkata, dalam perjalanan, "Minggir atau kami akan berteriak keras." Sadhu berkata dengan lembut, "Tidak ada seorang pun yang mendengar suaramu di sini. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau menghentikan kami? Kau seusia ayah kami. Malulah, hormatilah." Seorang gadis berkata. Sadhu berkata dengan suara serius, "Itu bukan yang kau lihat. Orang yang kau cari di Basrah. Siapa tahu dia mungkin ada di suatu tempat di sini. Kita seharusnya tidak tinggal di sini bahkan untuk sesaat." Mereka berkata dengan marah, "Dan bagaimana kau tahu bahwa kita akan pergi ke Basrah untuk mencari seseorang?" Mereka bertanya. Sadhu berkata, "Aku tidak bisa mengatakan ini sekarang. Tetapi jika kau tinggal di sini malam ini, itu akan lebih baik untukmu." Lagi-lagi tipuan yang sama. Gadis-gadis itu sekarang terkejut. Apa yang terjadi pada seorang pria tua? Mengapa dia menghentikan kami lagi dan lagi? Mereka mulai berpikir, "Aku sudah bilang padamu untuk tinggal satu malam lagi. Besok pagi semua pertanyaanmu akan terjawab. Dan mungkin kau bahkan tidak perlu pergi ke Basrah." Sadhu selesai berbicara. Gadis-gadis itu sekarang bingung. Mereka mulai saling memandang dengan heran. Bagaimana dia tahu siapa yang kita cari dan apakah kita punya masalah? Ada badai pertanyaan di benak mereka. Tapi sekarang mereka sama sekali tidak mempercayai Sadhu itu. Mereka mendorong Sadhu itu dan keluar dari gubuk. Sadhu itu mengejar mereka dan memanggil dari belakang. "Tunggu, semuanya akan hancur jika kau pergi." Setelah berjalan jauh, gadis-gadis itu lelah dan duduk di satu tempat. Mereka kehabisan napas. Tapi masih ada rasa takut dan gelisah di hati mereka. Tiba-tiba Sadhu itu mendekati mereka dari belakang, terengah-engah.
Napasnya cepat tetapi nadanya masih misterius. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Dia berkata dengan nada lambat tapi yakin. Jangan pergi malam ini. Jika kau tinggal bersamaku di rumah ini malam ini, maka mungkin kau tidak perlu pergi ke Basrah. Gadis-gadis itu lelah dan duduk. Namun, ia bertanya dengan nada tegas. Jika memang ada sesuatu, mengapa kau tidak memberitahuku dengan jelas? Sadu itu menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika aku memberitahunya sekarang, semuanya akan hancur. Tapi aku hanya bisa memberitahumu bahwa kalian berdua telah pergi mencari suamimu. Gadis-gadis itu tercengang mendengar ini. Napas mereka terhenti sejenak. Ya, kami sedang mencari suami kami. Dia telah lama hilang. Kami telah mencari di banyak daerah. Sekarang dia menuju Basrah. Tapi bagaimana kau tahu semua ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Sadu itu menjawab dengan sangat serius. Aku tahu segalanya. Tapi kau harus menghabiskan malam bersamaku. Hanya dengan begitu aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Gadis-gadis itu ketakutan mendengar kondisi aneh ini. Mereka saling memandang. Ketakutan, keraguan, dan kebingungan terlihat jelas di mata mereka. Apakah ini trik baru lagi? Sekarang apa yang akan dia lakukan pada kita di malam hari? Dia mulai berpikir dalam benaknya. Sadu itu masih berdiri di sana menatap mereka, sangat serius dan tenang. Setelah berpikir sejenak, salah satu gadis itu berkata, "Baiklah, kita tinggal di sana satu malam lagi." Gadis yang lain setuju, "Ya, tapi ini malam terakhir. Setelah ini, kalau terjadi apa-apa, kita tidak akan mendengarkan apapun lagi." Mendengar ini, wajah Sadu berseri-seri bahagia. Ada binar di matanya seolah-olah suatu tujuan semakin dekat. "Oke," katanya, gadis-gadis dan Sadu mulai berjalan kembali menuju rumah. Gadis itu berjalan di depan dan Sadu mengikutinya. Langkahnya kini tak tergesa-gesa, malah terhenti. Namun, masih ada kegembiraan yang sama di matanya. Ia berpikir dalam benaknya bahwa malam ini telah datang dengan begitu susah payah, dan aku tak akan membiarkan malam ini berlalu begitu saja. Malam pun tiba. Gadis-gadis yang tadinya sangat waspada kini tetap berbaring di tempat tidur mereka, tetapi mata mereka terbuka. Mereka terjaga. Mereka berbicara satu sama lain dengan suara pelan dan waspada terhadap setiap suara. Sadu terus memperhatikan mereka dari tempat tidurnya. Ketika jam terakhir malam tiba dan ia berpikir bahwa sekarang efek tidur mulai terasa, ia bangkit perlahan lalu pergi dan duduk di dekat salah satu gadis. Ia terus menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Lalu ia meletakkan tangan gadis itu di dadanya. Gadis itu melepaskan tangannya dengan cepat dan memalingkan wajahnya dengan marah. Sadu bangkit lagi dan menghampiri gadis yang satunya. Ia terus memandangi wajahnya lama sekali. Kemudian ia mencium keningnya dengan lembut. Gadis itu terkejut, gugup, dan dengan marah menundukkan wajahnya. Sadu itu bangkit tanpa suara dan kembali ke tempat tidurnya. Tak ada penyesalan di matanya. Hanya penantian yang kini hampir berakhir. Sinar pertama pagi menyusup masuk melalui dinding gubuk yang berlumpur. Gadis-gadis itu masih terjaga. Kegelisahan dan ketakutan terlihat jelas di wajah mereka, bukan kantuk. Kali ini mereka memutuskan untuk pergi dari sana tanpa berkata apa-apa dan tanpa bertanya kepada Sadu. Begitu ia mulai keluar dari gubuk, mata tertuju pada seseorang yang duduk di pojok. Seorang pemuda duduk di sana. Wajahnya yang rupawan dan cerah, mengenakan pakaian transparan tetapi wajahnya menghadap ke sisi lain. Gadis-gadis itu terkejut. Ia menghampirinya dan bertanya, "Siapa kau?" Ketika pemuda itu perlahan menoleh ke arah mereka, kedua gadis itu tertegun. Seolah-olah tanah telah runtuh di bawah kaki mereka. Ia mulai berteriak keras, "Ini suami kita." Ia berlari dan memeluk pemuda itu. Mata mereka berkaca-kaca. Momen ini sungguh ajaib bagi mereka. "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kita sedang bermimpi?" Salah satu gadis bertanya dengan gemetar. Pemuda itu memeluknya dan berkata lembut, "Tidak, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Aku telah kembali." Kebahagiaan gadis-gadis itu tak terbatas. Orang yang telah mereka cari selama bertahun-tahun kini berada di hadapan mereka. "Tapi di mana kau?" Gadis yang satunya bertanya, "Dan bagaimana kau bisa sampai di rumah Sadu ini?" Pria itu sama sekali tak terasa asing bagi kami.
Apakah kau mengenalnya? Pemuda itu menatap mata mereka. Sekarang ada kelegaan di matanya, bukan rahasia. Katanya, pergilah dulu dan panggil sadhu itu. Lihat di mana dia. Gadis-gadis itu mulai mencari di setiap sudut gubuk, tapi sadhu itu tidak ada di manapun. Dia kembali dan berkata, dia tidak ada di manapun. Sepertinya dia telah menghilang. Kemana dia pergi? Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Kemana sadhu itu pergi? Kalian akan mengerti sendiri sekarang. Tapi sebelum itu, tidakkah kalian ingin tahu di mana aku selama ini? Dia berhenti dan bertanya. Gadis-gadis itu berkata bersama, ya, katakan di mana kalian? Sekarang rahasia terbesar dari cerita itu akan terungkap. Pemuda itu mulai berkata, suatu hari aku meninggalkan rumah menuju pasar. Dalam perjalanan aku bertemu dengan seorang lelaki tua dan seorang gadis yang sangat cantik. Lelaki tua itu tampak seperti seorang sadhu, dan gadis itu sangat muda dan menawan. Aku bercanda dengan mereka. Ia berkata kepada gadis itu, mengapa kau menikah dengan pria tua ini? Seharusnya kau menikah dengan pria muda. Tapi gadis itu mungkin memiliki pengetahuan. Ada semacam sifat misterius dalam dirinya. Ia menatapku, membaca sesuatu, dan meniupku. Sesaat kemudian aku menjadi seperti sadhu tua itu. Wajahnya menjadi milikku. Lalu ia berkata, ini hukumanmu. Sekarang kau akan tetap dalam kondisi ini seumur hidupmu. Gadis-gadis itu kini mendengarkan dengan mata sayu. Napas mereka terhenti. Namun pemuda itu melanjutkan, ia juga memberi harapan. Ia berkata jika orang-orang yang kau cintai mencapai gurun ini saat mencarimu dan menghabiskan waktu bersamamu tanpa mengetahui kenyataanmu, maka kau akan dapat kembali ke wujud aslimu. Dan ya, ia berhenti. Ada satu syarat lagi. Kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu sendiri. Kini gadis-gadis itu gemetar. Jadi, apakah kau sadhu itu? Mereka bertanya dengan suara gemetar. Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata, ya, akulah sadhu itu. Begitu mendengar kata-kata pemuda itu, gadis-gadis itu menjadi mati rasa. Mata mereka berkaca-kaca. Namun kini ada penyesalan dan rasa malu dalam air mata itu. Ia berlari dan memeluknya sekali lagi. Maafkan kami tak bisa mengenalimu, kata pemuda itu sambil mengelus kepalanya. Kau tak bersalah dalam hal ini. Kau tak tahu bahwa aku suamimu. Hatimu tulus. Niatmu murni dan kebenaran itu mematahkan hukumanku. Kini ketiganya memulai hidup baru. Namun kali ini tak ada seorang pun di antara mereka. Tak ada rahasia. Tak ada jarak. Kini yang ada hanyalah kepercayaan, kesetiaan, dan hubungan yang semakin kuat bahkan setelah melewati hukuman. Pelajaran, jika cinta itu sejati, ia akan kembali setelah melewati setiap ujian, setiap waktu, dan setiap jarak. Jika kesombongan hadir dalam cinta, ia menjadi hukuman. Namun dengan kesabaran, kesetiaan, dan ketulusan, cinta yang sama akan menjadi hadiah suatu hari nanti. Apapun penampilan luar seseorang, jati dirinya yang sebenarnya ditentukan oleh kejujuran hatinya dan kemurnian niatnya.